takuti demi kalian. Coba, kamu nggak malu ditanya, dari mana kau dapat kata Alkitab? Iya dari kami ya, suka-suka kami lah. Suka-suka kami. Oh nggak bisa kayak gitu. Ini masalah akidah. Nggak boleh suka-suka kami, ini masalah akidah. Nggak boleh. Kita main pelan dulu. Nggak dulu, Kepas. Nggak boleh kita asal-asalan, Bung. Indonesia ini harus tidak ada kegaduhan kan? Indonesia ini kita cintai sebagai negara keutuhan kan? Maka sebagai Kristen yang baik, gak boleh suka-suka Anda. Gak boleh asal suka-suka. Kenapa? Di sekeliling Anda itu ada umat beragama lain. Bukan cuman kalian aja di Indonesia ini. Kita ada juga Islam nih. Yang siang malam kemudian kami menanamkan akidah kepada anak keturunan kami. Maka jangan diganggu. Cukup dengan agama kalian, dengan ajaran kalian. Jangan campur adukan dengan akidah kami. Jangan hanya jurus, ya suka-suka kami. Itu namanya kamu cari ribut. Cari ribut itu namanya. Gak boleh, Bung, gak boleh. Agama Kristen adalah agama yang baik. Saran kami dari Apologet Islam, ayo saudaraku Kristen, bangkit. Ajarkan Kristen dengan pakaian Kristen itu sendiri. Jangan pakai pakaian Islam. Jangan pakai pakaian Islam. Gak boleh. Kita harus saling menghargai. Lakum dinukum waliyadin. Saudara Kristenku, pakai agamamu. Kami tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kalian sembah. Demikian juga kalian tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kami sembah. Oleh karena itu, pakai warnamu. Jangan kau pakai warna kami. Ayolah, mari kita menjaga kemudian kerukunan di negara kita ini. Dengan lakum dinukum waliyadin. Agama kami, agama kami. Agama kalian, agama kalian. Jangan agama kalian, agama kami juga. Gak boleh kayak gitu. Kita harus menjunjung tinggi amanat Pancasila. Apa itu? Kita harus bersosial. Kita harus berkedaulatan. Kita harus bersatu. Mendudukkan warna dengan warnanya. Mendudukkan objek dengan objeknya. Mendudukkan kebenaran itu dengan sebagai kebenaran. Itu loh. Saudara Kristen tidak akan kekurangan sedikit apapun. Kalau istilah-istilah Islam itu mereka tidak pakai. Justru kami akan semakin sayang dan akan kami jempol saudara Kristen. Tapi kalau masih kayak begini, dengan alasan kayak tadi, ya suka-suka kami dong. Wah, nggak bisa kayak gitu dong. Ini negara yang harus tetap utuh. Bang Suma nggak bisa membendung umat Islam seluruhnya. Kalau mereka marah, nggak bisa. Makanya saya angkat suara nih. Ayo saudara Kristenku, mari yuk kita galakkan persaudaraan di negara cinta ini. Kita tautkan persaudaraan keakidaan kita pada porsi yang ada. Sendi-sendi bersatunya rakyat Indonesia. Salah satu penguatnya adalah agama. Agama Kristen, agama kasih. Agama Islam, agama rahmat. Dua agama ini berdiri di depan. Tak ada yang bisa berani mengganggu negara kita ini loh. Tak ada. Oleh karena itulah kemudian kita sebagai tulang punggung nih. Ya, tulang punggung di belakang pemerintah nih. Yang menjadi struktur kemudian dan organisasi kenegaraan kita ini bisa berjalan baik, harus bergandengan tangan gitu loh. Ayolah kawan, Kristen dudukkan perkara agama Anda, kami pun demikian adanya, supaya tak ada lagi hujat nista. Anda mau kita saling menyakiti? Kan nggak mau kan? Nggak mau kan? Nah, kalau nggak mau, ayo mundur kalian, mundur. Rapatkan barisan kalian untuk memacu diri, menyadari bahwa Kristen harus Kristen. Islam harus Islam. Habis itu rangkulan kita perlukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Demi anak keturunan kita ke depan. Jangan kita saling sikut satu sama lain. Anda Kristen masuk ke Islam. Bawa-bawa sona Islam Anda bawa. Anda Kristen pakai kopiah, pakai mukena, pakai jilbab, pakai sejadah, pakai Bible bahasa Arab. Apa tujuannya? Untuk melukai hatimu, saudaramu umat Islam. Sementara kami aja nih yang mayoritas tak ada sedikit pun menyentuh akidah kalian. Al-Quran tetap kami murnikan sebagai Al-Quran. Terjemahan Al-Quran kami tetap murnikan sebagai terjemahan yang mewarnai isi Quran. Sedangkan kalian, Bible kalian mewarnai dirinya dengan warna Al-Quran. Sadarilah itu, Bung. Sadarilah itu. Bukankah Anda harus bangga melihat Kristen di Barat begitu maju, begitu berkembang dengan tidak mencampur adukan istilah-istilah Al-Quran di dalam kitab mereka? Bangga dong dengan saudara-saudara kita di Barat. Apa yang mereka capai, apa yang mereka temukan, apa yang mereka raih hari ini. Berbagai macam penemuan, berbagai macam kemutahiran yang mereka dapatkan. Mereka tidak mencampur adukan tentang akidah. Sedangkan di Indonesia, hal akidah itu sangat, apa itu istilahnya ya? Sangat sensitif. Janganlah
Tolong didengarkanlah ini. Didengarkanlah ini. Saya terlapor. Oke, silakan. Sudah. Udah, jangan lagi panas-panasin ke sana sini. Udahlah. Sekarang kita harus sadarilah bahwa apa yang disampaikan oleh apologet Islam Indonesia memurnikan akidah masing-masing, memurnikan agama masing-masing, memurnikan kitab suci masing-masing. Terimalah itu dengan lapang dada. Toh tujuannya baik. Iya kan? Apakah menista kemudian ketika disuarakan, tolonglah saudara-saudara Kristen, jangan gunakan istilah Islam. Sesuatu yang baik kan? Bukan sesuatu yang mengajak perpecahan kan? Iya kan? Betapa indahnya kita ini dalam nuansa keindonesiaan kewarganegaraan kita berpelukan mengisi kemerdekaan tanpa harus melakukan sesuatu yang sifatnya menyakiti satu sama lain. Nah, Islam datang, kami apologet Islam datang karena ini tak ada henti-hentinya kalian. Makanya kami hadir. Kalian yang membuat kami hadir. Gitu loh. Dulu tak ada yang kayak gini-gini, tak ada. Nanti muncul saudara-saudara kita kemudian. Nah, mumpung ini masih terjadi, kami ingatkan, tolong jangan biasakan menggunakan istilah Al-Quran di dalam Bible. Jangan. Supaya warna kita itu nampak. Islam Indonesia ini beraneka ragam. Oh ini yang Kristen, oh ini Islam, ini Buddha. Ini sekarang kagak. Coba Anda lihat misionaris dengan bangganya. Pakaiannya coba. Apa nggak nyakitin kami? Itu loh. Sakit loh itu. Sakit. Apalagi ada ucapan-ucapan dengan menggunakan kopiah, dengan menggunakan baju koko, masih nama Islami, kemudian dia publish, ya dia live-kan di depan jemaatnya hanya untuk mengharapkan aplaus dari jemaat. Dia katakan apa? Dulu waktu saya masih teroris, dulu waktu saya masih di Islam, agama yang intoleran itu, saya sendiri yang bakar gereja. Apa nggak nyakitin hati kami itu? Hah? Sakit loh hati kami itu. Tapi ya sudahlah. Yang bisa kami lakukan sekarang ini adalah mengajak saudara-saudara kita, ayo mari kita berpikir positif. Akan kita bawa kemana generasi keagamaan kita berikutnya. Anak-anak kita yang akan kita ajarin kebenaran, di Islam diajarkan rahmat, di Kristen diajarkan kasih. Mau kita arahkan kemana generasi berikutnya? Kita tentu tidak menginginkan adanya perpecahan anak bangsa, bukan? Kita tidak ingin terjadi yang kemarin, Poso dan seterusnya, Ambon dan kita nggak ingin. Tak ada yang mau itu, tak ada. Maka semua item-item yang bisa menimbulkan hal tersebut harus kita tutup dengan rapat. Harus kita tutup dengan rapat. Apa itu? Munculnya ya persenggolan antara dua agama ini. Nah, ternyata selidik punya selidik, Bible kalian lah yang justru offside, masuk ke ranah jantung pertahanan Islam. Tuhannya diambil, nama kitabnya diambil, nama rasulnya ini apa yang kayak gini-gini? Udahlah. Kristen lah dengan baik. Kami juga Islam sudah menjalankan kemudian agama kami dengan baik. Ya, silakan. Orang-orang yang punya wewenang dan kapasitas untuk memutuskan hal ini silakan. Yuk. Makanya saya katakan tadi kepada si Dosma, saya suarakan kepada dia. Kau minta maaf. Habis itu kita duduk bersama. Duduk bersama apa? Untuk membicarakan. Kau kan punya kekuatan katanya. Ya kekuatanmu disatukan dengan kekuatan kami, umat Islam. Mari kita ke lembaga Bible. Apakah itu tidak lebih indah? Daripada kau kasat kusut ke sana kemari. Yang akan justru memancing keributan yang ada di negara kita ini. Kalau cinta negara ini hentikan. Minta maaflah secara terbuka. Dah selesai. Nah, kita kemudian kelahi sama-sama. Ini sudah sangat bijak loh. Ini sudah sangat bijak. Karena kami tidak akan pernah mundur apapun yang Anda lakukan. Gak ada kata mundur kami. Gak ada. Umat Islam itu sudah dikonsep dari awal dari langit. Jihad. Bukan pengecut. Bukan lari ke luar negeri. Enggak. Gak akan pernah ada di konsep Islam itu. Karena kenapa? Akidah umat Islam itu sudah mendarah daging pada pemeluknya. Berbeda dengan kalian.
Kitabnya berkata apa, kegiatan keagamaan kalian mempraktekkan apa. Beda, kalian itu berpisah dengan kitab kalian, berpisah dengan apa yang ada di dalam buku yang kalian anggap suci. Kalau kami enggak, kami bersatu dengan kitab suci kami, meresap sampai ke jantung sanubari kami Al-Quran itu. Jadi kami harus melangkah berdasarkan kitab suci kami. Kalian melangkah semakin jauh malah dari kitab kalian sendiri. Jadi rapuh pertahanan kalian itu, rapuh. Makanya yang ada bertaburan, lari, kabur, lari, kabur, lari, kabur. Itu aja yang bisa kalian lakukan. Kalau di Islam enggak, kami bertanggung jawab akan semua itu. Ya, karena tujuan kami adalah akhirat, bukan dunia ini. Itulah kawan-kawan. Ya, masih mumpung masih ada nasihat-nasihat kayak begini dari kami ya. Artinya masih ada rasa persaudaraan yang sangat-sangat mempedulikan terhadap keutuhan negara yang kita cintai ini. Kalau menyatu mereka untuk menjaga keutuhan negara yang kita cintai ini, insya Allah aman. Dan Indonesia akan maju menjadi negara yang punya nama di mata dunia. Saya kira begitu teman-teman, saya sudah telat kali ini ada kegiatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saudara sekalian, teman-teman Kristen, kalau ingin berdebat dengan umat Islam, tolong Anda yang berdebat. Jangan Google. Ya, Anda yang berdebat. Waktu kami nggak ada ribut dengan Google. Kami ingin isi kepala Anda. Demikian. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diskusi itu jangan bawa iman terlalu dalam. Ilmiah aja, akademik, supaya nggak terlalu debat tebal kayak gitu, debat kusir. Perlu kejujuran biar cepat kelar. Kayak tadi arti Alkitab, isi makrifat dibawa-bawa, ternyata dia juga nggak ngerti. Nggak usah dipersulit, kalau bisa dipermudah. Ya, penyampaian Banjuma cukup elegan dan sangat bijaksana. Apa itu? Ya jadilah Kristen sebagaimana warnanya. Jangan Anda Kristen tapi warna di luarnya itu keislaman. Jangan Yunani itu lu campur-campurkan dengan istilah Islam. Ya kan nggak nyambung jadinya. Ya jadilah Kristen dari mana asal usulnya sih? Ya segitu-gitunya aja gitu. Contoh lah yang ada di luar negeri sana. Kenapa harus sampai di Indonesia kok dirubah-rubah gitu? Terjemahannya ya dirubah. Orang-orangnya tampilannya ke Islam-Islaman. Kenapa sih? Nggak punya harga diri dan jati diri apa ini orang-orang kayak beginian. Kami tuh ingin Anda itu Kristen yang baik, punya jati diri, Bible-nya, kitabnya, punya juga perbedaan dengan kitab lain gitu loh. Lu nggak malu ya? Kemarin ada beli dari Bali juga merasa gregetan loh. Tuhannya lu bilangin punya anak, terjemahannya di Bali. Ini jangan sampai mereka juga turun loh. Kami nggak provokatif, tapi mereka sudah mulai gitu. Ya sudahlah. Ya himbauan Banyuma sangat bijaksana. Kalau Dosman itu lebih baik gabung saja dengan si Bom-Bom semuanya, termasuk Pendeta Yakub Sulistyo. Ya insya Allah kami bisa berbarengan ke LBI gitu. Tapi catatan untuk Dosma, sebelum ke LBI lu juga harus belajar dulu original text Bible. Minimal poin-poinnya begitu, supaya lu bisa ada bekal untuk berargumentasi di sana. Ya kalau datang bawa kuhab, ya nggak bisa, Bible nggak terima, karena Anwar Chen dan kawan-kawan itu ngerti original teks. Ya minimal kok berargumentasi dengan original teks. Kok bisa original teksnya Theos misalnya kok menjadi Allah gitu loh. Kok bisa Biblos berubah menjadi Alkitab? Minimal yang poin-poinnya gitu pelajari. Tapi kalau nggak bawa bekal mau ke sana yang penonton. Itu ya. Jadi saudara-saudara Kristen, kami sebenarnya sangat ingin hidup berdampingan dengan nyaman. Ayolah, kembalilah ke dasar utamanya, inti utamanya Kristen itu apa? Ya, gantilah semua yang berbau Islam di sana supaya jelas sekali perbedaannya. Hentikanlah intrik-intrik menjual agama ini dengan berbagai cara. Ya,
gitu ya. Silakan saja pakai pengeras suara ke, bacakan Bible di mana begitu. Jangan pakai istilah-istilah Islam. Gitu ya. Ya, saya dibawa disuruh gantian. Pak Asril bisa naik nggak gantiin saya, Bang? Silakan Pak Asril gantiin saya. Standby saya turun dulu ya, host. Pak Asril gantiin saya. Lanjut. Sore. Assalamualaikum, saudara. Nah, kalian ini kan protes ke LAI menggunakan kata, satu lagi kita sebut kata Allah. Ini kan protes kalian, Kristen menggunakan istilah Islam. Lalu mau membuat pertemuan lagi kalian yang ke LBI. Ntar dulu, saya turunkan kepas dulu, saya naikkan Pak Asril mau gantiin saya. Pak Asril silakan minta naik, Bang. Mana ya Pak Asril ini? Ntar dulu, Bang ya. Di jambak Pak Asril dia mau naik. Minta naik Pak Asril ya. Oke, lanjut. Ya kalian kan protes, Kristen menggunakan istilah Islam. Kata Terus? Allah, contoh satu. Bahkan kalian bernarasi mau jihad katanya. Terus? Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga itu ada kata Allah. Apa kalian mau protes juga kepada negara ini atas dasar negara itu menggunakan kata Allah? Atau kalian juga mau berjihad juga hal yang sama? Coba ada bisa nanggapi nggak itu? Oke, saya tanggapi. Gampang itu, Ya. Bang. Karena dengan kata Allah inilah yang selalu disebut-sebut sehingga Indonesia merdeka. Allahu Akbar. Maka di alinea ketiga itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala merahmati negeri ini sehingga merdeka. Jadi tidak ada Tuhan Anda yang namanya Yesus merahmati republik ini. Jadi merahmati republik ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam pembukaan itu bukan kitab suci. Tapi ajaran daripada isi Al-Qur'an sehingga Indonesia merdeka. Sekali lagi saya ulang ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar itu bukan kitab suci. Tapi cerminan diambil daripada Al-Quran. Kata Allah yang di sana merahmati republik ini. Itu jawaban saya. Terus saya tanya balik kepada Anda. Belum. Dari manakah? Ntar dulu dengerin dulu. Bisa diskusi nggak? Dari manakah kata Allah Anda dapat sehingga ada di terjemahan Bible Anda? Silakan dijawab. Tanggapi dulu kata Allah. Dari mana Indonesia dapat? Kata Allah di situ bukan sebagai proper name. Karena di Indonesia Ini orang bisa diskusi nggak sih? Kenapa sih tidak bawa akal naik kalau diskusi? Kenapa kalau naik diskusi nggak bawa akal ya? Indonesia tidak satu agama, makanya kata Allah di situ bukan sebagai proper name. Terus Allah itu Kalau siapa? dianggap itu proper name, Aduh, ya seharusnya Ya Allah itu siapa menurut kamu? Yang merahmati negeri ini, ya di alinea ketiga itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah itu siapa menurut kamu? Jawab. di situ hanya gelar. Aduh, ya nggak bisa Yang mana Allah yang Maha Itu Kuasa? tidak satu yang mana? agama. Kacau banget dua orang. Gimana sih diskusinya kok nggak ada yang berilmu naik ya? Coba gini loh, pertanyaan gini. Diam. Yang mana Gimana Allah yang kalian ini? Di situ kan alinea ketiga berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saya tanya kepada Anda, Allah yang Maha Kuasa itu siapa? Yang merahmati republik ini siapa? Tuhanmu kah? Di situ bukan Allah, tapi Allah. Ya nenekmu Karena menggunakan kiper, huruf nenekmu Latin. kiper. Udah Di situ turun. menggunakan Kamu ke sawah, nanam apa kek biar bermanfaat. Diskusi kok bawa cangkul. Diskusi itu bawa akal, akademik, ilmiah. Ya, kamu ke sawah. Jadi naik ke sini kok bawa cangkul. Di sini bukan sawah. Itu loh. Naik diskusi kok bawa cangkul.
Yang jelas pembukaan di situ berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi Republik Indonesia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu pencipta langit dan bumi. Jadi bumi kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana terdapat itu? Di Al-Quran. Di Bible kagak ada. Lu roba lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah itu adalah bukan nama, bukan proper name, tapi generic name. Kau belajar dari mana? Lu buka KBBI, Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab, nama. Ini orang kok naik ya? Naik kayak begini gitu loh. Bisa nggak sih naik sekali lagi naik bawa akal? Jangan mempermalukan dirimu di sini. Ya sekali lagi kalau Anda bawa cangkul, bawa linggis, bawa sekop, ya di sini mau nggak butuh. Kita nggak mau ngecor di sini gitu loh. Tempatnya di bangunan sana. Salah alamat Anda naik. Nah ini lagi anak kecil nangis. Oh, ya. Itu Bang Rocky silakan direspon dulu. Saya kok jadi apa ya kalau begini? Habis kopi tiga gelas ini. Bawa diskusi nggak bawa akal. Jangan mempermalukan dirimu. Suka-suka apa itu kayak gitu-gitu. Di Bible-mu itu akar kata Allah itu nggak ada. Yang ada theos. Pembukaan itu bukan kitab suci, tapi diambil dari kitab suci Al-Quran. Pakai alinea ketiga katanya. Sekalian katanya dia di bela-bela tadi. Itu benar kau itu menurunkan intelektualmu. Terus kau pakai berargumentasi. Ya nggak laku lah bro di kajian akademik kayak begini. Memalukan. Kajian akademik itu, ya yang ilmiah itu perlu kita data. Kamu hanya membawa iman. Iman kajian akademik itu nabrak itu tadi imanmu itu. Karena kau memang terbodohi dari kecil di sekolah minggu sampai gede kayak gitu. Bertahan dalam ketololan. Janganlah begitu. Malu lebih baik jangan naik di Komal. Malu. Lahanmu bukan di sini. Lahanmu di sawah lah. Tuh ya. Malu bro, malu. Silakan yang lain. Izin bang, menambahin boleh bang? Silakan, boleh, brother. silakan saudaraku. Betul yang disampaikan bang Pak Andi tadi kan, bahwa itu memang itu proper name gitu. Kalau untuk menurut Biblos itu pakai kata-kata Biblos lah, Yahweh, Theos, ya Kurios, itu yang benar. Kalau itu tadi yang ada di pembukaan Pancasila, barulah Anda keberatan mencak-mencak ya. Bukan undang-undang dasar. Iya, undang-undang dasar. Kedua, Pancasila pun juga dibentuk itu berdasarkan Al-Quran. Founder kita itu adalah seorang agama religius. Dia seorang Muslim. Para pendiri bangsa itu seorang Muslim. Makanya saya setuju tadi pas ketika Indonesia merdeka itu melawan penjajahan, yang mana penjajahan itu mempunyai visi misi yaitu 3G, gospel, glory. Nggak mungkin lah saya sebutkan lagi. Makanya dalam dituangkan oleh para pendiri bangsa, itu berdasarkan Al-Quran. Contoh, ketuhanan yang Maha Esa. Surat Al-Ikhlas ayat 1. Dialah Allah yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu, hendaklah kamu menjadi manusia yang adil. Surat An-Nisa 135. Persatuan Indonesia, dan kami menjadikan kamu berbagai bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Surat Al-Hijrat ayat 13. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Surat Asy-Syura Surat Asy-Syura nomor 38. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Surat An-Nahl nomor 90. Jadi berdasarkan Al-Quran. Kalau saya tanya balik, sebagai saya seorang muslim ini saat ini, di mana di dalam Bible, dalam ide, ideologi, dalam pembukaan undang-undang, itu diambil dari Bible. Kenapa Anda mencak-mencak? Dari mana? Dari mana? Tunjukkan sama saya di Bible, ayat-ayat tersebut berdasarkan dari Bible Anda sendiri. Ada nggak yang bisa jawab yang naik gitu? Ada nggak? Kejadian 17 ayat 1. Yahweh lah Allah yang Maha Kuasa. Dari mana itu Ketuhanan Yahweh? Maha Esa. Esa dengan kuasa beda. Esa itu adalah satu, tidak berdiri dan tidak diberdirikan, Itu tidak yang berada dan dipembukaan tidak diperanakan. undang-undang. Tadi permasalahan pemundang. Nah ini mah gak ada ilmunya gue masak. Ini kau tadi udah ngomong suka-suka. Udah diam kau gue masak. Kau cuma ngomong suka-suka. Kejadian 17. Yahweh lah. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Yang mana Allahmu yang Maha Kuasa? Coba, Ya. yang mana Allah yang Terus Maha gue Kuasa? masak. Dari butir. Diam dulu. Saya mau Terusin. tanggap itu. Dari 5 butir tadi, di mana di situ menjelaskan Pancasila tadi bahwa kekuasaan, kuasa, di mana coba? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana di situ kejadian itu berdasarkan 5 pasal tersebut, 5 butir tersebut? Coba jelaskan sama saya. Pakai data ya, jangan asal congor aja. Nggak baik. Di mana? Ya nggak bisa, orang dia suka-suka ngomong gimana sih? Orang kerjanya suka-suka. Bang. Kuasa dengan esa beda. Kuasa itu adalah dia bisa memiliki, mengatur, mengendalikan. Itu namanya kuasa. Esa itu satu, tidak Esa beranak, bukan satu. tidak diperanakan. Esa bukan satu. Saudaraku, biar saya jelaskan dulu Nah, supaya tanya aja dulu. Esa katanya bukan satu. Kalau Esa bukan satu, apa artinya Esa, bro? Seperti pemerintahan Indonesia itu Esa. Pemerintahan Indonesia itu Esa. Nah, di apa mana artinya? pemerintahan Esa? Di mana dalam jelaskan sama saya. Saya jurusan politik juga, administrasi. Jelaskan sama saya di mana pemerintahan itu disebutkan Esa, di mana? Esa lah dari atas ke bawah. Kalau nggak Esa pemerintahan Indonesia, maka Inilah. artinya Esa artinya dalam satu kendali. Inilah waktu kecil nggak imunisasi kayak gini jadinya kan. Nggak usah kok sekarang gini. Kalau pemerintahan Indonesia apa namanya? Coba. Pemerintahan Indonesia apa namanya? Kampuslah kita. Pemerintahan bro. Indonesia Esa artinya gini. Eka Prasetya Pancakarsa. Eka bukan Esa. Udah. Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintahan Indonesia Diam itu dulu. kekuasaan Bhinneka Tunggal Ika beda artinya dengan Esa. Kalau Bhinneka Tunggal Ika artinya bercerai-berai tapi satu. Itu keindonesiaan. Jelaskan. Kalau Esa itu artinya tunggal. Ketuhanan yang Maha Esa artinya Tuhan itu Esa tunggal. Kekuasaan itu Menikah Esa. pesawat deh. Saya nanti besok saya transfer duit beli cangkul deh. Jangan di sini deh, malu ah. Pertanyaannya, kita Udah, kembali udah. ke pembukaan undang-undang tadi. Kembali kita ke pembukaan Udah, undang-undang itu. kamu ke sawah aja gue masak. Terlalu banyak kasihan. bacot. Anak SD, adik sepupu saya tanya itu perbedaan Esa apa? Esa itu satu. Tidak ada yang menimbulkan dia sehingga dia itu hadir. Tidak. Dia itu hadir sendiri, berdiri sendiri. Itu anak SD, kelas 6 SD. Dia beragama masih non-muslim. Dia paham. Justru saudaraku, kalau Anda membahas tentang kemerdekaan Indonesia, Anda bahaya. Sebab, lupakah kita Piagam Jakarta? Piagam Jakarta itu mengkokokkan dari 5 butir Pancasila berdasarkan Al-Quran. Diekstrasi. Ngerti nggak? Paham nggak orang-orang Oten ini? Paham nggak Piagam Jakarta apa? Jadi, tolonglah jangan berasumsi, ini dari Bible, kami ajaran kasih. Justru kata Allahu Akbar, Allah itu yang melawan penjajahan, yang mana visi misi penjajahan itu adalah gospel salah satunya. Kok itu dibalik-balik sih? Bang Jimen, Iya. jangankan piagam penghargaan Jakarta, piagam penyaliban Yesus saja mereka nggak paham. Udah jangan ke sana lah. Jadi teman-teman Jiman ini seorang mualaf.
Lama dia belajar memeluk Islam. Ada di bawah, ajak dia masuk api. Ya, dia memang bagian dari api lah. Oke. Oh, jadi kan saudaraku, saya juga tadi agak tersinggung dari kata-kata saudara kita tadi Pak Kepas dengan Pak yang barusan itu tentang menyinggung juga tentang masalah kemerdekaan. Janganlah bahas kemerdekaan. Indonesia bisa merdeka, kau bisa beribadah, kau bisa di sini dengan suka-sukanya. Banyak denom dari oten-oten itu gara-gara orang umat muslim. Kalau enggak takbir Allahu Akbar, siapa yang mereka lawan? Adalah penjajah yang visi misinya gospel yang ada di dalam Bible. Bunuhlah mereka, bunuhlah ternak mereka, kuasailah mereka. Lalu Anda berkoar-koar bahwa kami ini menjual agama, kami ini tidak bisa menggunakan kata Allah. Kata Allah itu dari Al-Quran. Harusnya Anda kalau ketika Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kau berkoreksi diri. Apakah Tuhanku itu esa atau tidak? Sebab kau itu ada yang Tritunggal, ada yang mengatakan Bapak berubah jadi manusia, Bapak dan anak. Berpikir cerdaslah. Kalau umat muslim di Indonesia juga tidak toleransi, saudaraku, mereka memegang keras, radikal, keras ya, tentang ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin kau pun terlempar dari Indonesia ini, sebab Tuhan kau tidak esa. Begitu dia saudara-saudaraku. Jadi, janganlah dibolak-balik logika yang benar. Yang salah dibenar-benarkan, yang benar disalah-salahkan. Itu tidak baik. Gitu. Saya juga belajar Bible. 23 tahun saya belajar Bible, saudaraku. Jadi jangan di otak-atik. Baru berapa bulan saya masuk Islam? Saya baru berapa bulan? Hampir 5 bulan saya masuk Islam. Ini saudara-saudara saya yang dibawa menyaksikan. Insya Allah juga Bang Handi, Mamat juga udah mulai belajar Islam. Tapi Sorry, kau narasi tendensius kau ini. Kau diam dulu kau. Diusir dari Saya nggak undang, Indonesia. kenapa lagi dinaikkan sini orang nggak diskusi? Kau turun di bawah lah. Kau turun di bawah. Aku malas diskusi sama orang nggak berilmu. Dia tadi juga menyerang masalah jihad gitu ya. Jihad itu konotasinya nggak negatif bro. Lu harus belajar dulu jihad itu artinya apa. Jihad itu suatu usaha yang sungguh-sungguh mencapai kebaikan untuk manusia. Dalam konteks Islam itu kau ngerti jihad nggak sih? Berjuang di jalan Allah, memperkuat agama Islam. Jihad juga dapat diartikan kewajiban dibebankan kepada manusia muslim untuk mengikuti dan mewujudkan kehendak Tuhan. Ini kita dalam sini jihad. Berdakwah itu juga jihad, kerja juga jihad, begitu. Bukan dengan konotasinya yang sering dipakai orang disalahgunakan, jihad merusak, itu bukan jihad. Tapi itu jahat. Jadi bedakan antara jihad dengan jahat, gitu ya. Jadi kalau nggak ngerti, mending ke sawah deh. Di sini bukan tempat Anda serius, karena Anda memperbodoh diri. Gini loh ya, mengartikan sesuatu diperbodoh dari kecil sampai kakek-kakek kayak tadi ini orang naik, terus dipakai berargumentasi, malu coy. Belajar dulu pengertian secara umum, pengertian secara spesifik. Nah baru Anda naik berpendapat. Kalau ilmu Anda cuma ilmu cangkul dengan kaki kotor, ya udahlah, mending kembali ngecor lagi deh biar dapat nasi bungkus daripada di sini nggak dapat apa-apa, dapat malu doang. Lanjut lagi. Izin lagi Bang Handi ya, saudara-saudara di bawah juga. Saya menambahkan juga kepada oten-oten bahwa jihad itu jangan dikonotasikan seperti yang di gospel. Gospel jelas, artikulasi dan makna bahasanya bunuhlah, bahkan ternak, perangi, jangan sisakan. Sampai habis, itu kata-kata memang itu perintah untuk membunuh. Tetapi dalam Al-Quran jelas dibilangnya. Jihad itu adalah ya ini jihad moral. Jihad moral, ya ini melawan hawa nafsu yang berasal dari setan. Al-Surat Al-Kabut nomor 69. Dan jihad dakwah, ya ini menanggung penderitaan dan kepayahan dari maupun orang lain. Surat Al-Nahl nomor 110. Jelas, dia jihad itu ada di ayat 110. Iya. Jadi jangan jihad bilang itu nomor, ayat 110. Gimana Bang? Yang nomor ayat 110. Beda kalau ngomong di sebelah. Iya, betul. Surat Al-Nahl 110. An-Nahl Jadi ayat 110 ya. 10.
Jadi definisi jihad itu bukan konotasi seperti di gospel yang berterus terang dan artikulasinya jelas. Contohnya bunuhlah, jangan sisakan, bahkan hewan ternaknya aja, keledai aja, matikan, bunuh dibilangnya. Kata-kata itu adalah kata-kata radikal, itu tidak toleransi. Itu adalah pembunuhan, penyuruhan, perintah. Tetapi jihad dalam Al-Quran ada definisinya. Ada definisinya. Perangilah mereka, perangi ketika kamu diperangi. Begitulah Al-Quran menyuruh umat Islam untuk mempertahankan harta martabat dirinya sebagai umat yang mukmin. Bukan seorang penjajah. Jadi tidak heran sekarang kalau para penjajah datang ke Indonesia 300 tahun lebih, bunuhlah dia, rebut kekuasaan, ambil kekuasaan, bunuh ternaknya. Tidak heran kita. Jadi tolonglah jangan dibalik-balik saudaraku, jangan mempermasalahkan jihad karena Anda kena di situ. Jangan permasalahkan tentang kemerdekaan, Anda lebih kena. Apalagi mempermasalahkan 5 butir Pancasila. Bahaya Anda. Ketika saya secara pribadi saja menanyakan kepada Anda, Tuhan kau esa atau tidak? Kau tidak akan bisa menjawab. Yang disebut tadi Jiman itu ada di ulangan 20. Anda boleh baca 10 sampai 13. Iya, betul itu, Bang. Betul. Nah, jadi tolonglah, mari kita berbicara jujur. Sebenarnya kita ini sebenarnya tahu sih, beberapa oten tahu, ada beberapa sadar gitu. Tetapi karena udah di cover dari belakang bahwa Islam seperti ini, Islam seperti ini. Jadi Anda tidak berani berkata jujur tentang apa yang ada di gospelmu, tentang apa yang ada di Biblemu. Jadi Anda hanya menuruti hawa nafsumu. Oh, saya kalah dengan argumentasi. Ujung-ujungnya apa? Menghujat, tidak pakai akal. Jadi itu yang tidak baik, saudaraku. Nah, jadi tolonglah, kita di Komal ini kan belajar juga. Saya pakai data loh. Saya berbicara tadi ada data-datanya, ada ayatnya, saya baca juga butir 5 Pancasila, ada ayatnya yang mendukung dalam Al-Quran, dan para proklamasi yang bapak proklamasi kita itu adalah seorang religius Muslim, ya. Jadi jangan dibangga-banggakan. Kalau saya mempertanyakan balik, ketika kemerdekaan Indonesia, di mana peran-peran gereja pada saat itu? Kalau kita membalik baca di dalam sejarah, kita akan menemukan fakta bahwa tidak lain tidak bukan peran gereja terlalu banyak yang tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Karena hanya mempertahankan Gini isi aja perut. bro Jiman, kalau umat Islam tidak berjihad, kira-kira Indonesia merdeka nggak? Tidaklah, mana bisa mereka membangun gereja sesuka hati denom dengan banyak gereja kayak gitu. Termasuk saya dulu. Terus kenapa tadi mereka membenci jihad ya? Nah, itulah ketololan yang harus dipelihara mereka. Karena mereka memelihara kebotolan mereka bahwa saya berdiri bisa bebas berargumentasi. Gara-gara apa? Gara-gara jihad tersebut. Gara-gara takbir. Gara-gara umat muslim. Mereka mati-matian di sana dulu. Baca sejarah. Jangan hanya berargumentasi. Tapi saya secara pribadi memaklumi bahwa mereka tidak akan paham tentang sejarah. Orang sejarah Bible mereka aja tidak paham. Sejarah tentang nama Allah aja mereka tidak paham. Mereka nyamakan Theos, Kurios, Yahweh. Aneh orang seperti itu. Jadi inilah sebabnya kenapa saya juga, bersyukur sekali lah. Saya sudah pindah dan insya Allah ibunda saya akan menyusul. Sedang belajar juga pelan-pelan walaupun ya sembunyi-sembunyi dari bapak lah. Gitu. Kita doakan ya, semoga bunda juga mendapat hidayah. Amin. Doakan ya teman-teman. Doakan semua di bawah yang ada di sini, semoga bundanya Jiman atau Abdul Manan mendapatkan hidayah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Lanjut bang, naikkan noten. Jadi kesimpulan daripada ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 itu diadopsi dari Al-Quran. Kemerdekaan diadopsi dari surat Al-Kafirun. Kata bersatu, istisham itu di Ali Imran 103, berdaulat atau daulah itu ada di Ali Imran 140 atau Al-Hajj ayat 7. Makmur itu ada di surat Hud 61. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu diadopsi dari Al-Quran. Intinya adalah negara ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira kesimpulannya. Tapi saya mohon maaf, saya belum bisa mendapatkan apa
kira-kira kontribusi Bible dalam hal ini semua? Bagaimana berkontribusi kalau saya membaca satu data di Ulangan 20? Apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan damai kepadanya. Apabila kota itu menerima perdamaian itu, dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang ada di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Jadi Belanda datang itu, kalau kau melawan dihabisin. Tapi kalau kamu manut, ya kamu menjadi budak kan, kerja rodi. Ngerti nggak kerja rodi, bro? Itu kerja paksa tanpa digaji. Tidak ada hak lu yang bisa pakai. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan perlawanan dengan engkau, nah inilah yang dilakukan umat Islam. Melakukan perlawanan karena si koko ini berisik, mending diturunkan dulu. Maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhanmu menyerahkan kepadamu dalam tanganmu, maka haruslah engkau kasih metong seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Jadi kalau dulu itu Belanda masuk itu, kalau lu melawan ya lu dihabisin. Nah disinilah fungsinya jihad umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan. Di Al-Quran gak ada kayak beginian. Surat At-Taubah itu, bunuhlah semua orang kafir, itu daerah perang. Karena Belanda waktu datang termasuk kafir laknatullah, menyerang semua aset-aset umat Islam dan seterusnya. Itulah. Jadi kalau lu belum punya ilmu, nggak ngerti apa-apa, hanya membawa kebencian dengan iman, jangan naik dulu lah. Lahanmu bukan di sini. Lahanmu di daerah yang luas, semoga cepat dapat musim hujan, ya kau ke sawah lah, supaya bermanfaat buat keluargamu. Itu sih dari saya teman-teman, silakan saya kembalikan ke host. Ya, ini ada yang baru, ada Mas sama Edi Ramayadi. Muslim apa Kristen? Halo, Edi Ramayadi. Ya, Bang Rocky, lanjut. Naik diskusi modal cangkul sama linggis. Gimana ceritanya, bro? Ya, ini saya mau gasak Saya dulu kembali sini ke nih. topik bahwa Bentar, Bang Hadi, saya kembali gasak ke dulu topik. sini. Iya. Oh, Ya. sok, kembali ke topik dulu. Kembali ke topik bahwa Silina Wijaya udah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Membuat framing seakan-akan dia bisa berbuat apa-apa. Endingnya adalah bantuan dari orang-orang untuk membuat dia berpindah-pindah tempat. Untuk si Agatha, hidupnya saya rasa mengalami paranoid. Tidak bisa tidur nyenyak. Cicak aja berantem di langit-langit. Pelapon rumahnya itu dikira polisi yang datang. Begitu juga si Taufik, Anda bisa lihat thumbnail, ya itulah hidupnya sekarang. Apa namanya ya? Merenungi nasibnya. Kok saya bisa jadi begini ya? Jangan-jangan si Taufik ini dipersiapkan menjadi Saifuddin Ibrahim yang kedua nih, jangan-jangan. Semoga saja sih enggak ya. Ya kita sih mendoakan supaya kembalilah menjadi Islam yang baik. Belum lagi yang lain-lain. Si Taufik mulai kelihatan kurus, apa kurang gizi atau banyak pikiran ya? Si logika itu. Mudah-mudahan dia dapat donasi yang banyak. Persiapan nanti satu kamar dengan Saifuddin Ibrahim di Amerika. Kalau itu dia mau lakukan. Dia kena laporan juga, Bang. Ya di LP lah, di Rio, orang dia nginjak kitab suci orang kok, nginjak Bible orang kok. Oh, mantap.
Yang LP kan dia muslim loh. Yang LP kan dia muslim. Oh, kok nggak marah tuh Oten-Oten ya? Aneh. Harusnya Ada kan di Oten bawah, yang marah. ada di bawah mengatakan saya gibah, ini fakta loh. Silina Wijaya dari Singapura, dari kemana kan itu fakta. Agatha nggak live lagi. Nah ini jangan-jangan ini bukan ya, yang namanya orang terlapor itu ya pasti faktor psikologisnya itu kena loh. Ngasih topik keadaannya bagaimana? Nah, orang dia menista kok. Kan ini bukan gibah, ini fakta gitu loh. Dan fakta ini ya menimbulkan pertanyaan. Dan gitu kira-kira. Bertanya itu bukan gibah, kecuali berpendapat. Begitu coba teman-teman ya. Akan itu. Jadi LP-nya jalan terus. Bahkan berita-berita apa namanya online yang cukup ternama itu ya baca aja di berita-berita online seperti apa. Itu. Tapi kayaknya si Logika kayak sama si Udin kayaknya cocok deh partner itu ya. Tandem dia. Tandem banget dia itu. Serasi gitu loh. Mudah-mudahan si Logika punya mental kuat. Di samping menjadi saksi, bisa juga ya semoga sih kita himbau ya. Kita kawal untuk Polda Riau ya, mudah-mudahan ya cepat juga sih dipanggilnya jadi saksi dulu tentunya. Jadi double kerjaan nih si Logika ini. Saksi pelaporannya Dosma, sekaligus juga terlapor. Dan Dosma juga mungkin jadi saksinya gitu loh ya. Mudah-mudahan Dosma bisa menjadi juga saksinya si Logika kalau lanjut. Nah gimana kira-kira ceritanya nih Kang? Dosma pelapor, Logika jadi saksi. Gitu kan ya. Terus Logika terlapor, Dosma menjadi saksinya. Tapi Enggak, Dosma kabur. Dosma kabur. Kalau si Logika jadi terlapor, Dosma kabur. Ini ntar dulu nih. Nah, gimana kira-kira nih? Saya runut satu-satu ya teman-teman. Simak baik-baik. Dosma pelapor, Logika jadi saksi. Logika terlapor, Dosman menjadi saksi. Dosma terlapor, siapa jadi saksi? Logika juga. Coba. Ada yang bisa mikir nggak nih? Bantu gue mikir dong. Bisa sih Bang, sebenarnya Ya, kalau coba. seorang izin Bang, yang saya tahu itu bisa secara menjadi seorang saksi tersangka, tetapi dengan perkara yang lain ya, dan konsekuensi perkara yang lain, kasus lain, tidak boleh kasus yang sama. Contohnya penistaan, itu juga kasusnya penistaan juga, si tersangka tadi yang menjadi saksi, tidak bisa. Itu batal demi hukum. Iya gini loh Bro Jimban, semuanya bisa apa enggak? Maksud saya itu ini enggak repot gitu loh. Ruwet kan? Repot lah. Repot. Repot lah. Itu maksudnya. Repot. Itu maksud gua gitu loh. Ini loh dengerin nih, saya runut lagi deh, ulang lagi deh. Logika. Dosma melapor. Ya. Pergilah dari siapa ini? Si Logika ini, si Topik dari Riau ke Medan. Di BAP jadi saksi. Oke. Kemudian saksi ini namanya Logika dilapor juga di Polda Riau. Kalau sekarang ada panggilan gitu ya, si Logika di BAP juga. Kalau misalnya sampai dia ke penyidikan bisa TSK, siapa saksinya? Tentu Topik berkata, bantu gue juga dong Dos. Gue jadi saksi lu harus jadi saksi gue. Datang juga lah Dosma ke Polda Riau, BAP saksi. Terus kemudian laporan Dosma, indikasi menista agama juga. Dipanggil di BAP. Untuk sementara masih misalnya penyelidikan, masih saksi. Terus atau naik menjadi TSK misalnya. Dosma bilang, Pik lu bantu gue juga. Lu juga jadi saksi gue. Nah gimana?
Ribet nggak nih? Wih, repot kali, repot. Nah, itu Repot dia maksudnya. Di antara itu, pasti di antara itu Bang, biasanya kasus seperti itu. Memang sih beberapa kasus pernah terjadi di tahun yang lalu ya, di 2000-an ke bawah. Tetapi biasanya ada kambing hitam yang dijadikan di antara saksi tadi atau yang menjadi tersangka. Menjadikan ujung-ujungnya dia kambing hitamnya nanti dalam apa. Karena seorang pengacara yang saya tahu kan Dosma ini juga pengacara ya, dia melaporkan gitu. Itu punya perlindungan bahwa dia tidak bisa dilaporkan dalam kasus tersebut, tetapi dengan kasus lain gitu bisa gitu. Karena saya tahu sih si Dosma siapa sih, termasuk Rahmat Junjung Syanturi itu kan teman-teman mereka nya dulu. Saya kenal orang duduk bangku dulu kok, tahu saya gitu. Belum Jadi lagi Lina kelihatannya- Wijaya kan, Lina Wijaya juga kan tadinya mau jadi saksi. Aduh, Lina Wijaya jadi saksi juga. Kemudian Lina Wijaya juga terlapor. tersangka Jadi juga. ruwet ini. Terlapor ya. Hah? Ruwet. Jadi artinya apa? Aduh, Mereka nggak ini bisa kerja diribet ekstra kan? sebenarnya. Kerja ekstra dia begitu. Ya lanjut Akang. Saya nggak mau ruwet. Silakan. Ada yang baru naik katanya tuh. Ya nggak bisa itu sebenarnya. Waktu si Rudi minta Dosma jadi PH-nya si anak Batak, itu nggak bisa, nggak diterima karena punya kasus yang sama. Kan kemarin Rudi Yohanes cerita itu. Iya, memang nggak bisa. Baru itu aturan hukum karena dia nanti jadi saksi batal demi hukum, tidak diterima keterangannya. Jangan batal, bukan masalah tidak diterima, batal. Dia tidak punya payung hukum menjadi saksi gitu. Karena kan saksi kan ada perlindungan hukumnya gitu. Kalau dalam ajas hukum ya seperti itu kira-kira. Iya, Lanjut, Bang, lanjut. Kalau dia ke LPSK kan nggak mungkin lah dia ke LPSK. Iya sih. Lembaga Betul. Perlindungan Saksi dan Korban ini kan kasus nggak perlu ke LPSK. Emang dia kasasi kunci apa? Bisa membongkar apa gitu loh? Justice kolaborator gitu. Enggak lah. Tapi kalau kayak gitu cerita kasusnya ya Bang, mohon maaf karena saya baru dengar juga. Itu pasti ada salah satu nanti dijadikan kambing hitam. Ya, yang itu ditinggal. udah terjadi sekarang, udah berjalan itu. Ditinggal Sebentar. di tengah. Iya, ditinggal nanti di tengah perjalanan. Biasanya seperti itu. Ya ini udah terjadi, itu udah terjadi, udah. Oh, udah. Sekarang lagi berjalan, Mantap udah lah. terjadi. Gak usah Mantap, diomongin yang itu. Ini ada burut, Andrew, Mantap kali. Lanjut, Bang. burut, dibuka mute-nya burut. Aduh ini Andrew ini kok Panggil bersih nama banget. Andre ya. Andre kenapa Andre? Silakan. Atau baru bahasa itu Boruto. Burut, iya burut. Boruto dibuka minyak Boruto. Oh Buruto, ohnya nggak kelihatan sama saya itu. Buruto, kirain burut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Mau jadi saksi Bu? Saya bukan mau jadi saksi. Dan melapor. Ya silakan. Apa keluarnya Bu? Tanah sengketa apa? Mau kalian kebun lagi? Mana Burunda? Nah, ada itu. Ada tanah sengketa dibulangi. Ada. Oh, ya udah, nanti saya selesaikan. Saya lagi di Perumnas ini. Sebentar saya naik. Iya pale. Ada sudah masuk lagi di koran. Ketinggalanku saya. Pada kebolangi kah ini hari? Harusnya tapi enggak tahu ini teman-teman ini. Harusnya tapi belum datang Om Luke. Masih di perjalanan Kapang. Kemana lagi itu pergi? Bulkum. Oh, Bulkum. Dia jalan-jalan kita ke Pantai Bira. Pasti mi. Enaknya itu. Enak ngajak-ngajak. Weh, mati mijak. Sudah Boleh cakap aku ngerti, Wek. itu Burunda. Penjumpa lagi sibuk tadi ada tamu. Oh, enggak naik berarti di. Saya kalau di Makassar ya bahasa Makassar Kak. Emang lu pikir kalau saya pulang saya harus letek Monas kan malu. Ya, Kok saya di juga Jakarta bisa ya? bahasa Makassar. Kalau kan di Bisa, Jakarta saya ya juga ngomong. bahasa Makassar. Kalau di Jakarta ngomong kayak gini, terus kau pulang itu ya nggak mungkin dong. Misalnya Bunda Gemini nginjak kaki saya, langsung bilang,
kaki lu di atas kaki gua. Nah itu kan logat banget gitu loh. Bilang aja keinjak kan gitu. Bilang aja, "Wah, lepak kau tuh, lepak kau." Lepas ulungnya. Lanjut menyimak dulu ini. Mana tadi? Ada tadi Pak Kepas kah? Pakai pas kayaknya kalau gini hari biasanya dia mandi. Suruh mandi itu, nanti bawa bulung. Itu ada handload dulu sambut handload. Sebentar lagi juga saya tutup dulu deh live yang ada di YouTube ya menjelang maghrib ya, gimana Kang? Iya silakan. Baru Kak mau panggil nih, Medun nih. Itu Mas Padil siapa itu, Mas Padil Firdaus? Bukan itu yang di anu kemarin, yang dibantu. Oh Padil ini. Fadil. Ya udah, untuk yang ada di Andi Selebes Channel, karena persiapan untuk maghrib kita tutup dulu. Kita live lagi pada Isya ya. Mungkin topik yang lebih berbeda tapi tetap update perkembangan lapor-melapor ini. Ya buat kita konsumsi sebagai edukasi, bukan sebagai provokasi. Karena hal ini wajib diketahui semua umat Islam, apa sih sebenarnya yang terjadi. Ya konsepnya itu tadi. Hadapi semuanya dengan santai. Nggak boleh gerasa gerusu, nggak boleh melanggar hukum. Menegakkan hukum boleh aja, tapi jangan dilanggar hukum itu sendiri. Itu namanya akrobatik, nggak boleh itu. Makasih di Andi Selebes Channel. Saya tutup dulu. Sampai jumpa. Maaf atas segala hilap semuanya. Jangan sampai terprovokasi. Oke? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Buat teman-teman yang ada di sini yang 1,4 ya, tolong dibantu subscribe channel saya ya. Pengamat debat lintas agama 2, belakangnya ada 2-nya tuh ya. Tinggal 80 lagi teman-teman. Ini udah 921. Ini logonya yang ini ya. Teman-teman yang 1,3 bantu ya subscribe channel YouTube saya ya. Pengamat debat lintas agama 2. Ayo sekarang gas dulu ke sana. Tinggal 80 orang lagi guys. Yuk gas yuk, bisa yuk. Nah ini nih YouTube ya teman-teman ya. Ayo gas. Bantu subscribe ya. Cuma bantu subscribe doang ya. Silakan. Ya, lanjut Bang Andi. Naikin lagi Oten, teman-teman muslim, moderator. Udah mau maghrib kali Kang, ditahan dulu. Oh iya. Nggak Jangan apa-apa kalau ada yang mau diskusi silakan, nggak apa-apa. Ini Boruto minta naik lagi. Boruto. Ya, halo. Boruto Muslim Kristen. Oh, saya Kristen. Ada musik bang, musiknya bisa dimatiin nggak bang? Saya tidak dengar musik. Di Anda ada musik bang, bisa dimatiin nggak musiknya? Iya benaran, saya tidak dengar musik. Saya lagi di kamar sendirian. Oh, lagi di kamar. Silakan Anda mau bertanya bang. Iya, saya mau bertanya. Silakan. Jadi, pertanyaan saya ini karena saya cuma mau belajar ya. Iya bang. Oke. Sebentar ya bang ya, kena gigi uang kembali boleh? Ya bang ya, kena gigi uang kembali. Aku hanya mau bertanya doang. Iya bang, silakan. Ih, cucu deh. Kira-kira Isa yang diimani oleh saudara kita itu nanti ketika dia datang di akhir zaman itu datangnya sebagai apa?
Oh, oke ya Bang, saya jawab boleh. Iya. Nanti datangnya itu sebagai seorang muslim yang ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dia turun ke dunia itu nanti jadi makmumnya, jadi makmum ya. Imamnya itu Imam Mahdi ya Bang ya. Jadi dia itu seorang muslim dan ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Gitu Bang. Oh, jadi kira-kira waktu datangnya Isa Al-Masih, ya, nabinya umat Islam itu datang juga enggak? Nabinya umat Islam itu Nabi Isa itu Nabi umat Islam Bang. Iya, maksud saya nabi terakhir. Nabi terakhir itu Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi Isa itu Nabi ke-24. Jadi tidak ada nabi baru lagi di situ, cucok ye. Oh, jadi kira-kira waktu Isa Al-Masih datang, nanti Nabi Muhammad itu lagi ngapain kira-kira ya? Nabi Muhammad kan udah wafat, udah meninggal. Nah nanti Nabi Isa juga diwafatkan Bang, meninggal di situ. Terus waktu Nabi Isanya turun ke dunia, maksud aku Nabi Muhammadnya hidup enggak dihidupkan? Nah nanti kalau udah semuanya wafat, kalau semuanya udah meninggal ya meninggal, nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk Yesus Bang. Yesus akan dibangkitkan ye, cocok. Oh iya, aku cuma mau belajar doang ya Bang. Iya, nggak apa-apa. Aku cuma nanya ye, cocok kan? Ya. Sebentar Bang, kena gigi uang kembali loh. Sorry. Aku nggak butuh uang kembalinya. Oh, kembalian dong kalau kena gigi, nggak mau aku. Nggak apa-apa Bang. Ada. Ntar ini apa siapa ya? Blender, si Blender. Si Blender nggak minta naik juga kok. Jangan nyanyi, lagi live di YouTube. Ngomong-ngomong, Bukan ngomong-ngomong Bang, kalau di sini Bang ngemeng-ngemeng. oh iya, ya udah deh, ikutin jalurnya aja. Ngemeng-ngemeng aja Bang. Aku tuh sebenarnya senang dengan ustadz-ustadz yang ceramah itu yang baik-baik. Diberkati loh. Tapi kalau aku dengar yang suka maki-maki, yang hujat-hujat itu, aku nggak suka. Iya sama ye. Eke juga nggak suka kalau lihat yang kayak gitu-gituan. Sampah itu sampah masyarakat ye. Kalau Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cucok, kemana nek? Pening lah nek. Ada Akike, Bruto. halo. Ya halo. Bruto, kamu Kristen ya? Iya. Iya dia. Iya, imamnya. Kristen. Jadi begini ya, kemarin kan begini. Jadi kan kami kan ada tetangga dekat rumah, ya kan. Jadi kebetulan pas lagi di warung, kebetulan istri-istri yang Kristen ini ngobrol, ngerumpi dengan cewek-cewek yang Muslim, mamanya juga. Terus Gilingan. dia bilang jadi kan terus dia bilang gini, tadi aku berantem lah sama suamiku, aku dipukuli lah sama suamiku, ngeri kali tiap hari suamiku mukulin loh. Terus kemudian yang Islamnya, kok mau kau dipukuli sama suamimu? Jangan mau lah kau dipukulin, katanya. Gimana? Terus kalau kayak gitu nggak bisa kalian pisah. Oh kami kan di Kristen nggak boleh cerai katanya, kan nggak boleh cerai. Jadi kayak mana? Nah pas lagi ngobrol tiba-tiba yang cewek Kristen tuh kentutnya bunyi gini, poh, ya, besar kali, kok besar kali kentutmu? Ya, terkejut ya. Ya, kok besar kali?
kok besar kali kentutnya. Tadi aku mau nahan nggak bisa. Maklum lah, nanti kan suami pulang dari mabuk minum, tiba-tiba kan aku lagi halangan minta jatah, terus aku kasih, ya terpaksa lah, namanya kasih depan lagi halangan, kasih belakang lah. Loh, emang gak ada aturan di Kristen? Ya kami kan gak ada aturan, namanya sayang sama suami, minta belakang lah dikasih, katanya, makanya kentutnya gitu. Memang udah gak? Memang seperti itu ya? Memang begitu ya? Enggak, jadi kan saya mau nanya, emang di Kristen itu nggak ada aturannya kayak gitu ya? Nggak ada ya? Boleh mana aja gitu? Apa aturan-aturan dalam rumah tangga tuh gitu ya? Memang ya Bruto ya? Bruto udah menikah. Tapi Bang Blender hati-hati loh kalau misalkan lewat belakang itu, hati-hati ada toge nanti nempel itu. Memang begitu ya? Kamu gitu ya? Aku kurang tahu. Kurang tahu? Iya. Oh enggak, emang di Kekristenan nggak tahu ya? Dalam hubungan rumah tangga nggak boleh cerai. Memang gitu? Maaf ya, aku cuma numpang bertanya. Aku mau belajar. Iya, oke nggak apa-apa. Sekarang kau tanya lagi deh satu. Tapi ingat ya, kena gigi uang kembali. Au. Iya. Sebenarnya itu aku tuh senang sekali nonton koma-komanya orang Islam karena itu menambah pengetahuan kita juga. Lalu Tapi, apa yang kau inginkan? saya ini penasaran kenapa orang Muslim takut dekat anjing gitu. Maaf ya, saya cuma bertanya. Mungkinnya terlalu saya takut anjing. Kalau anjing itu kenapa sih kira-kira, boleh tahu dong? Loh, enggak. Kenapa ya? Saya pernah sama anjing dikejar. Kemudian saya pura-pura duduk. Woi, aku orang Batak aku. Lari di anjingnya. Aku ngomong gitu aja, lari anjingnya. Aku bilang ke orang Batak, pikirnya majikannya. Iya, orang anjing itu takut loh. Takut pas ditanya gitu, aku takut disop. Aku takut disop, digulai, katanya gitu. Kau anak anjing. Iya Bang, terima kasih. Iya, terus kenapa ya? Kok kalian takut sunat? Kenapa gitu ya? Boleh nggak nanya lagi kenapa takut sunat? Aku nggak takut. Kenapa, Kristen? Kamu udah sunat? Aku nggak sunat. Nah, jadi nggak sunat berarti kan takut. Kamu apa yang disunat? Apa Kalau aja secara disunat ini? kesehatan, kalau secara kesehatan aku mau. Jadi udah disunat, kenapa nggak disunat? Udah gede aku, malu. Malu, kata Yesus nanti kalau nggak sunat dilenyapkan dari muka bumi ini loh. Hati-hati loh. Harus disunat. Emang kamu punya burung apa punya apa nih sekarang nih? Aku punya burung dong. Oh, punya burung. Punya burung. Oh ya udah, kenapa nggak disunat? Yang burung nanti marah loh Yesus. Siapa yang tidak menyunatkan dirimu maka akan dilenyapkan dari bumi ini, katanya. Oh gitu. Ingatlah. Iya. Nanti aku Kan tanya baik sama kesehatan. Iya, nanti aku tanya sama pastor aku dulu. Soalnya kami nggak diajar kayak gitu. Kalau ditanya pastor nanti katanya pasti ngikutin Paulus. Paulus mengatakan siapa yang menyunatkan dirimu maka Kristus tak berguna bagimu. Ayo bingung, pilih mana? Ayo kamu mau pilih mana? Yesus mengatakan, pilih mana? Pilih Yesus apa Paulus? Aku pilih Bible. Pilih apa? Apa yang diceritakan Alkitab itu semuanya kebenaran. Iya, dua-duanya kan sama, itu dua-duanya beda loh. Satu dilenyapkan, satu Kristus nggak berguna bagimu. Ayo pilih mana? Semuanya. Kalau semua yang diceritakan dalam Bible itu kebenaran, coba baca Amsal. Marilah Amsal, kita ya? memuaskan birahi sampai pagi hari. Mumpung suami Yei lagi di luar kota. Kalau Amsal itu kitab puisi dari Amsal Salomo.
Itu kitab Amsal sama Yeskiel itu puisi ya? Kamu pernah nggak? Hah? Pernah nggak baca Amsal? Jadi, Marilah memuaskan. jadi kitab-kitab puisi itu ada kitab Ayub, kitab Mazmur, kitab Amsal, Kidung Agung. Selebel. Pecah piring. Terkejut saya. Pecah piringnya. Pecah piring gua. Terkejut. Jadi kenapa kamu nggak sunat? Kenapa? Kan jorok, bau loh kalau nggak sunat itu banyak teh balaknya, malu lah, nggak enak, bau. Abang Blender lucu kali. Sebem-bem nek, bes-bes nek, sunat lah, bau loh. Kamu suka makan babi? Suka? Aku suka banget, tapi aku suka banget, tapi aku asam lambung, jadi aku tuh nggak suka sama daging babi sama daging anjing. Oh, dulu suka. Dulu juga aku nggak makan. Oh, jadi apanya yang suka? Nengok babinya suka gitu? Enggak, aku itu jualan babi untuk dapat uang. Hah? Babi untuk dapat uang? Iya, aku jualan. Jual babi. Aku piara untuk jual, tapi untuk makan aku nggak makan. Congornya berapa dijual congornya? Kalau di biasanya kalau hari Desember itu harga babinya sangat naik. Oh iya, haram loh babi, kata Yesus, nggak boleh, ya. Ada ayatnya. Haram loh, masuk neraka. Kamu masuk neraka nanti, jangan ya. Tapi duit. Iya, tapi masuk neraka mau. Nanti bisa aja kamu besok mati. Nanti mati, ayo. Aku di surga. Masih hidup. Aku di surga loh. Siapa bilang? Lah Alkitab. Siapa bilang kamu di surga? Pasti masuk surga. Aku Ya pasti kamu pasti masuk surga. Ya udah mati aja lah sekarang, ngapain lagi hidup? Kalau memang pasti. Jangan dulu. Aku nggak mau mati dulu. Ya mati aja daripada jual babi. Jangan dulu mati. Nanti babinya nggak ada yang melihara loh kalau mati. Kasihan tuh babi. Mati aja sekarang kalau masuk surga. Siapa yang ngajarkan tuh mati masuk surga? Enak kali ya Kristen ya. Kalau kayak gitu mau laku. Kalau pasti masuk surga. Bang Blender, kalau si burut mati sekarang, kasihan babinya terlantar, nggak ada yang melihara. Oh iya, nggak ada yang ngurus ya. Apa lain sunat tadi saya sunat ya. Sunat yang penting ya. Gak usah takut sunat. Nanti kalau nggak makin alot. Sekarang saya tanya, Yesus itu Tuhan kamu nggak, Yesus? Yesus Tuhan nggak? Iya, dia Tuhan. Tuhan, Bapak Tuhan. Tuhan. Roh Kudus, Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi berapa? Lanjut. Jadi berapa Tuhan itu tadi? Satu. Satu. Macet. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Jumlahnya berapa? Satu. Yang kamu sembah siapa di antara tiga ini? Aku sembah Bapa di dalam anak. Bapak di dalam anak? Bapaknya beranak? Bapaknya tidak beranak. Alkitab tidak menceritakan Allah itu beranak. Enggak, yang disembah jadinya siapa di antara tiga nih? Yesus, Bapa, atau Roh Kudus? Allah di dalam Yesus. Tadi nggak ada Allah. Yang tiga tadi ini kan nggak ada Allah. Saya nanya, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Kan nggak ada nanya Allah saya. Kenapa lagi nanya Allah? Berarti 4 lah. Nambah lagi 1. Allah itu sebutan untuk Bapa. Nah di antara tiga ini siapa yang disembah jadinya? Yesus, Bapa, atau Roh Kudus?
Kami menyembah Bapa di dalam Yesus. Oh berarti Roh Kudus nggak disembah ya? Kami menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi ketiga-tiganya kami sudah menyembah. Tiga. Jadi siapa yang bosnya di antara tiga? Ketiga keilahian manusia. Jadi ketiga keilahian itu adalah pribadi Allah masing-masing. Tetapi bukan berarti itu jumlah Allah itu banyak. Berarti kamu bukan pengikut Yesus ini. Bukan, salah. Ingat, bukan pengikut Yesus. Kenapa? Karena Yesus. hukum yang terutama apa hukum itu mah? Hukum yang terutama apa kata Yesus? Coba. Ingat nggak? Hukum yang terutama apa? Jadi Apa hukum yang terutama? itu Tuhan Yesus sedang berbicara kepada Sekarang enggak, saya tanya, hukum yang terutama syarat untuk menjadi Kristen atau pengikut Yesus apa? Coba. Jadi Ayo, ada tiga tuh, ada tiga. Yang pertama apa? tunggu saya Markus. jelaskan. Kenapa sampai Tuhan Yesus bisa mengatakan seperti itu? Karena Tuhan Yesus sedang mengajarkan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan orang Yahudi hanya jadi orang Yahudi mereka Emang apa hanya hukum yang mengenal Allah orang Ibrani doang. Jadi Tuhan Yesus itu mengatakan sembahlah itu hanya kepada Allah, yaitu Allah. Pecah piring. Enggak, saya tanya hukum yang terutama apa? Markus 12:29. Hukum yang terutama, Tuhan itu Tuhan Esa. Yang kedua, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Yang ketiga, kasihilah sesama manusia, ya kan? Seperti dirimu Benar kan? sendiri. Nah, ya, hukum yang pertama ini apa tadi? Tuhan itu Esa, benar? Iya. Benar? Oke, ini yang pertama. Nah, Esa itu artinya apa? Apa arti Esa? Jadi Esa itu adalah Esa itu apa artinya? satu. Satu ya, tunggal. Satu, oke. Satu ya, tunggal ya. Nah, sekarang Yesus itu nama, Bapa itu nama. Nah, saya tanya, Tuhanmu itu Yesus atau Bapa? Tuhanku itu adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Oke, baik. Yaitu Yesus Ya. Kristus. Ingat ya, harus benar-benar pengikut Yesus. Kalau memang kalian benar-benar pengikut Yesus, harus ikutin kata Yesus. Hukum yang terutama di antara yang lain adalah tidak ada yang lain, cuman ini hukum terutama. Tuhan itu Esa, tunggal. Pertanyaannya, Tuhanmu Allah atau Yesus? Silakan. Tuhanku itu. Aku jelaskan, Abang Blender itu nggak akan pernah mengerti. Enggak, saya nanya. Kan tadi kan tunggal. Ayo, kalau benar-benar pengikut Yesus ya. Ini saya tanya nih, ada dua di pilihan. Nah, Tuhan bruto itu Yesus atau Allah? Silakan. Habisin itu mami ngantuk dulu. Tapi sebenarnya saya kasih tahu dulu ya, Burut dengar aku kan, Burut. Iya. Burut namanya. Itu beda loh, Burut. Ya, beda banget ya, Burut. Yesus itu metong di kayu salib, tapi Allah itu nggak metong loh. Ya, paham nggak? Iya kan? Metong. Meninggoy. Meninggal. Coba. Yuk, pilih kan bingung ya. Ayo Burut, jawab Burut. Jawab. Dua ya, ini harus benar-benar pengikut Yesus ya. Esa ya. Pertanyaannya, Tuhanmu Allah atau Yesus? Pilih. Hah? Ayo, benar-benar pengikut Yesus nih, tunggal. A Allah, B Yesus. Silakan. Kalau aku jelaskan, Abang Blender Saya nggak butuh jelaskan, saya butuh jawaban. Saya bertanya,
Kalau orang tanya sama saya, Blender, Tuhanmu siapa? Allah. Ada yang lain? Nggak ada. Esa kan? Esa. Nah, sekarang saya tanya Burut. Burut, tadi kan katanya pengikut Yesus. Hukum yang terutama adalah Tuhan Esa. Nah, Esa satu. Nah, sekarang saya tanya, Burut ini Tuhannya Allah atau Yesus? Ada dua nih. Kalau aku percaya Yesus, itu sama dengan aku Yesus. sudah menyembah Allah. Oke ya, berarti Yesus bukan Allah ya. Yesus itu Allah. Nah, jadi cemana? Tapi dua pilihan, Allah atau Yesus, tapi tunggal. Iya, aku berdoa ya supaya Bang Blender bisa mengerti. Loh, enggak simpel pertanyaannya. A. Allah, B. Yesus. Abang Tunggal Blender, ya, tunggal ya. Abang Blender. Aduh, mati lah masuk neraka lah kalau kayak gini, aduh. Berarti bukan pengikut Yesus. Kalau dengan otaknya Berarti Bang Burut bukan pengikut Yesus. Bang Blender tidak akan pernah bisa mengerti itu. Kenapa? Makanya Bang Blender harus bertobat dan menerima Yesus. Matilah kita. Aduh. Enggak, Bang Burut sebenarnya Bang Blender itu udah menerima Yesus. Bang Blender tapi tidak menuhankan Yesus, cuma menabikan Yesus gitu. Berarti bukan pengikut Yesus. Hati-hati nggak masuk surga. Berarti Burut bukan pengikut Yesus, ya? Jadi Bang Blender, Ya? Bang Blender, Ya. Bang Blender, gini ya. Ya. Aku percaya Yesus Tuhan, dan kalau satu saat Yesus itu bukan Tuhan, maka saya siap masuk neraka. Tetapi jikalau ketika Yesus itu Tuhan, maka saya akan diselamatkan. Jadi sekalipun belum terbukti hari ini bahwa Yesus adalah Tuhan, saya tetap mengimani Yesus sampai saya akan mati. Ya udah, itu terserah kamu. Yang penting tugas kami udah selesai. Tadi kan kamu nanya Nabi Isa akhirnya datang, ya kan? Nanya, oke. Jadi saya jelaskan sedikit. Ketika Nabi Isa ya diangkat oleh Allah, kemudian Allah berdialog langsung dengan Nabi Isa di surah Al-Maidah. Apa katanya? Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Apa kata Nabi Isa? Tidak patut bagiku mengatakannya ya Allah. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau pasti tahu. Lalu, kata Allah, apa yang kau katakan kepada mereka, wahai seputra Maryam? Kemudian Nabi Isa menjawab, aku hanya mengatakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku akan menjadi saksi. Ingat ya, di sini katanya, dan aku akan menjadi saksi terhadap mereka setelah engkau angkat aku. Engkaulah yang mengawasi mereka. Nah, ketika nanti Nabi Isa turun di akhir zaman, pertama kali yang dipanggilnya adalah umat Kristen. Kalau kalian percayakan penghakiman kan, dipanggilnya Kristen. Burut, sini. Coba, kau kenal aku? Aku Yesus. Dari mana kau mengenal aku? Dari kitab. Sekarang tunjukkan kepadaku di mana aku pernah mengatakan diriku Tuhan sehingga kau tuhankan aku. Ayo, apa jawab Burut? Coba. Ayo. Ayo. Itu kan kalau yang Abang Blender bacakan tadi kan Al-Quran. Jadi saya mengiyakan saja. Iya. Tapi saya... Iya, nanti akan turun. Oke. Iya. Anda tahu Hakim? Hakim tahu? Hakim Iya. tahu kan? Jadi Abang Blender, saya percaya kalau Abang Blender percaya sama Al-Quran. Iya, nanti oke, kita ikutin Bible. Anda percaya Yesus akan turun nanti menghakimin di akhir zaman? Percaya? Saya percaya sangat.
Percaya. Oke, baik. Kalau nanti Yesus turun bertanya kepada Anda, Burut, kau dari mana mengetahui diri aku? Percaya. Oke, baik. Kalau nanti Yesus turun bertanya kepada Anda, Burut, kau dari mana mengetahui diri aku Tuhan? Pernahkah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kau Tuhankan aku? Coba. Pernahkah ada tertulis, pernahkah satu kata pun aku mengatakan diriku Tuhan? Coba. Kata siapa? Itu Yesus, Yesus nanti berkata sama nih. tidak, itu perkataan Bang Blender. Itu perkataan Bang Iya, Blender. nanti Yesus turun di akhir zaman ngomong gitu samamu. Bukan, tadi barusan Bang Blender yang ngomong. Enggak, nanti kalau ngomong gitu samamu nanti di akhir zaman. Selamat pagi buat Temer yuk, kalau berani. Aduh. Biasa aja lah bos. Alah, kau macam orang kampung dong. Loh, aku kan bilang baik-baik, kau langsung tantrum. Selamat sore, malam gitu. Ya kan aku bilang selamat malam tadi, gimana sih? Kenapa kalau orang-orang agak-agak kebenaran gini gelisah kau di bawah? Loh, kamu yang tantrum loh. Ya kok tantrum? Di mana Yesus mengatakan dia Allah, Wahyu 21 ayat 7. Nah sekarang, apa pendapat kamu kalau nanti Allahmu menghakimi kamu sementara Allahmu nggak bisa dilihat? Ayo. Apa? Siapa yang mau lihat? Enggak. Ayo, bagaimana cara Allahmu menghakimin kamu? Siapa yang mau lihat kau? Emang Loh, aku tanya, bagaimana cara Allahmu menghakimi dirimu? Kalau Allahmu nggak bisa dilihat, nggak bisa disentuh. Coba. Kau rupanya Allah kami. Loh, aku kan nanya. Kau dilihat kau. Bagaimana cara Allahmu menghakimi kamu? Kalau kamu nggak bisa melihat Allah dan tidak bisa terhampiri, silakan. Oke, baik. Baik, masalahnya Allah kami ini nggak mau ngelihat kau, gimana? Loh, aku tanya Islam kok. Inilah Islam. Asal ditanya Allah langsung ketakutan. Allah kami. Kenapa sih ketakutan Allah kami? Bukan aku tanya, bagaimana cara Allahmu menghakimi kalian? Kalau Allahmu nggak bisa dilihat, nggak bisa terhampiri, jawab. Menghakimi siapa yang hakim? Loh, berarti bukan Allahmu yang menghakimi? Apa? Menghakimi siapa? Kau pertanyaan Menghakimi kemarin. kalian nanti apa? bukan Allah. Kami. Iya. Rumah itu manusia ini untuk satu untuk berapa Tuhan? Kok kamu jadi malu mendadak? Manusia ini rupanya bukan untuk satu Tuhan. Bro, gini aja. Allahmu nggak menghakimi kalian kan nanti? Dari mana kau tahu? Dari Al-Quran. Dari mana? Dari Al-Quran. Jadi kau nggak tahu Allah yang menghakimi kalian? Mana dalilnya? Kalau ada gimana? Kau keluar dari Islam ya? Mana dalilnya? Ya, kau keluar dari Islam ya? Mana dalilnya? Iya, berani biasa enggak? aja keluar dari Islam. Macam kampungan kau diskusi. Kamu keluar dari Islam. Kenapa Makanya harus jangan taruhan? kebiasaan bahas tuan orang. Gini aja. Haleluya. Kita debat dunia nyata yuk. Debat dunia nyata yuk. Offline yuk. Yuk. Jangan ajak ke Haleluya. zaman batu dong. Jangan ajak ke zaman penyaliban dong. Itu fiktif. Jangan ajak ke zaman terkutuk dong. Kau ajak ke zaman terkutuk. Ayo dong. Ayo, berani nggak? Takut kan? Takut. Takut dia. Ayo debat dunia nyata yuk. Offline kita buka topik yuk. Ayo. Jangan bawa ke debat dunia terkutuk dong. Ayo kita debat dunia nyata. Berani nggak? Ya, jawab dulu. Nggak berani kan? Takut. Ayo di mana? Takut kan? Takut. Itu diturunkan. Nggak tahu moderator. Kalau Naik lagi sini. Kalau mau berdiskusi suruh naik. Diskusi yang baik-baik. Ya. Materi yang tadi ya. Siapa yang menghakimi? Gitu ya. Nah ini ada naik lagi nih. Ya. Saya izin mau